Puji Tuhan, shalom semua. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri kesempatan baru, setiap musim kehidupan. Amin. Tuhan mau lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan dengan iman sekali, Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Terkadang ekonomi berubah, terkadang kesehatan berubah, terkadang mungkin kasih seseorang kepada kita bisa berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Prinsip hidup kudus dan berkenan di akhir zaman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kemudian kita akan lanjut dalam Ulangan 19 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat-ayat ini. Ayat yang ke-12 kita baca bersama. 1, 2 Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita lihat lagi di layar Ulangan 19 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ulangan 19 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, imamat maksud saya, mohon maaf di catatan saya
Imamat 19 ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat yang ke-19, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Sekali lagi saya baca, kamu harus berpegang kepada ketetapanku, kata Tuhan. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Kita akan melihat prinsip hidup kudus dari ayat perjanjian lama. Kita akan menemukan makna rohani yang Tuhan inginkan kita temukan dari pasal 19 ini. Imamat 19 ayat 1, ayat 2 Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat yang ke-19, janganlah menaburi ladangmu dengan dua jenis tanaman. Jangan memakai pakaian yang dari bahan yang berbeda. Kalau zaman perjanjian baru era sekarang tidak ada masalah ya. Tetapi kita melihat prinsip rohani yang Tuhan taruh dari ayat ini. Artinya kita akan temukan yang pertama, seutuhnya bagi Tuhan. Bagian A dari Romawi 1 ini artinya, jangan, saudaraku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Yang pertama artinya Tuhan mau hidup kita seutuhnya bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berkata amin, berarti kita berkata ya, saya percaya firman Tuhan. Dan kalau kita berkata saya percaya firman Tuhan dan saya menghidupinya, maka saya akan mengalami kuasa firman Tuhan ini. Amin. Makanya Bapak Ibu jangan takut untuk kita berkata amin firman Tuhan. Sesuatu kebenaran kita harus katakan amin. Puji Tuhan, seutuhnya bagi Tuhan. Apa yang dimaksudkan dalam Matius 6 ayat 24? Jadi Tuhan mau jangan ada dua bentuk penyembahan, jangan ada dua bentuk pengabdian. Tuhan mengendaki suatu penyembahan dan pengabdian kepada Tuhan. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan mau seutuhnya bagi Tuhan. Tidak boleh ada dua tuan. Kalau digambarkan tidak boleh ada dua jenis. Tuhan mau kita utuh, ukur. Apa yang dikatakan dengan Mammon?
Amin. Bisa kita renungkan. Saya sudah seutuhnya bagi Tuhan atau belum? Puji Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terbagi dua, hati kita baik ke Tuhan atau kepada berhala. Hobi itu bisa jadi berhala. Kalau jam kita beribadah mencari Tuhan dan kita mengutamakan hobi kita, itu berhala. Saudara, hati-hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa, saudara? Dengan segenap hati. Tuhan selalu minta yang segenap. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Baru kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita melayani Tuhan, kita melayani dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Tuhan tidak mau, ini gambar. Jangan ada dua jenis. Jangan hati kita bercabang. Perjanjian lama menuliskan Allah ini, Tuhan ini cemburu. Makanya ayat ini bolak-balik diulang. Jangan berzina secara rohani. Ketika kita menyembah Tuhan, kemudian kita datang ke benda-benda dukun, kita menyimpan benda-benda jimat-jimat, itu yang Tuhan berkata itu perzinahan secara rohani. Kita tidak butuh di hadapan Tuhan. Ada seorang yang sangat terkesan dalam perjanjian lama. Kenapa Tuhan bela? Kenapa Tuhan pelihara? Kenapa Tuhan berkati? Kenapa Tuhan tolong dari usia muda sampai dia usia tua? Karena dia sepenuhnya mencintai Tuhan, utuh, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat Yosua 14 ayat yang ke-9. Sebenarnya ada beberapa ayat yang berbicara, ini Kaleb, ada berbicara tentang sepenuh hati Kaleb mencintai Tuhan. Seperti Kaleb ya. Yosua 14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan garis bawahi, dengan sepenuh hati. Ini bicara kepada pribadi yang bernama Kaleb. Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan garis bawah, dengan sepenuh hati. Ada jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi yang bisa menginjakkan kaki di tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Setelah Musa mati, pemimpin berikutnya digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua dan partnernya ini yang bernama Kaleb, mereka diutus ke tanah Kanaan. Di sana mereka melihat ada anggur, ada susu, ada madu, tetapi juga ada raksasa dan orang-orang enak. Tetapi mereka tidak berubah percaya mereka kepada Tuhan. Yang lain
dengan sepenuh hati. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati hidup. Coba Bapak Ibu lihat nama kalian, sepak terjangnya bagaimana. Ya orang yang luar biasa. Makanya bolak-balik ditulis Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita periksa, saya sudah sepenuh hati kan Tuhan. Saya sungguh-sungguh gak ada. Tuhan berkata, jangan ada dua jenis. Sebanyak pengertian dari pasal Imamat 19 ini, Tuhan mau seutuhnya kita percaya. Amin. Jika kita renungkan dan menelaah, semenjak saya percaya Tuhan, semenjak saya mengiringi Yesus, semenjak saya dibaptis, saya belajar melayani mengikuti Tuhan. Dengan keberadaan saya mengasihi Tuhan dengan apa yang saya bisa. Sampai hari ini saya melayani murni, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari finansial, tapi untuk memuliakan Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Puji Tuhan, ketika kalian melakukan ini, Tuhan bela. Orang melempari dengan batu, Tuhan kalahkan musuhnya. Sampai usia 80-an tahun dia berkata, tenagaku masih kuat seperti dulu. Saudara, pembela Tuhan luar biasa bagi orang yang hidup sepenuhnya mengasihi, menyembah, melayani. Katakan amin. Kita akan belajar bersama Romawi 1 bagian B. Tidak, saudaraku, dengan dua jenis benih, dengan dua bahan pakaian, dengan dua jenis ternak, artinya pengertian orang yang kedua, tidak kompromi atau hidup dengan dosa. Tidak kompromi, saudara. Ada banyak ayat saya catat, tapi saya akan baca beberapa saja. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintainya lawan kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika Israel ditawan ke Babel, ada beberapa anak muda yang ikut di sana. Mereka dipilih karena mereka sehat, kuat dan cerdas. Tetapi ketika Babel berusaha mencemari hidup mereka, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, tidak kompromi dengan dosa. Hari-hari di era medsos, semuanya terbuka, baik positif negatif. Dunianya rasanya jadi kecil. Saudaraku, kita bisa lihat di seluruh pelosok dunia ini dengan media sosial yang kita bawa. Banyak positif, banyak negatif. Orang tua hanya bisa melihat sikapmu ketika berhadapan, ngobrol suami atau istri. Tapi ketika engkau ada di kamar, orang tua nggak tahu, pasangan nggak tahu. Ketika engkau ada di luar, 'Nggak ada di rumah, nggak ada yang mantau engkau.
Daniel dan teman-temannya, mereka punya komitmen. Mereka seutuhnya bagi Tuhan, mereka tidak mau mencemari hidup mereka, tidak mau mengotori hidup mereka, walaupun ada banyak kesempatan, ada banyak tawaran. Tapi prinsip anak-anak, saya tidak mau mengotori hidup saya. Saya tidak mau mengotori rohani saya, karena tubuh saya ini adalah bait suci. Karena Tuhan sudah menebus hidup saya dengan darah yang mahal. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah anak raja. Saya pernah baca satu artikel, sudah agak lama ya. Ada seorang anak raja di era kerajaan Prancis. Ini agak lama, jadi agak ini teringat dikit ya. Dan ketika lawan politik menawan pangeran yang masih muda ini, apa yang mereka lakukan? Mereka menawarkan anak ini dengan seks bebas dan segala macam hal yang najis. Tapi apa yang dilakukan oleh anak muda ini, anak-anak ini? Dia berkata, saya ini anak raja, saya ini keturunan bangsawan, saya ini anak raja. Saya tidak mau mengotorkan hidup saya dengan hal-hal yang najis. Ini prinsip orang yang hidup kudus, yang gambarannya dari Imamat 19 ayat yang ke-19, tidak mencemari, tidak mengotori hidup Tuhan. Siapa yang bisa mengawasi kita, saudara? Ada Tuhan yang bisa mengawasi. Kita tidak bisa. Saya hanya berdoa untuk seluruh jemaat GBI, kasih karunia dengan kekuatan kami mau menarik Bapak Ibu datang di gereja ya. Kami di sini. Tapi kami berdoa, Roh Kudus jamah setiap jemaat GBI. Tuhan bawa mereka pada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Puji Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak mencemarkan hidupnya. Jaga hidup kita setiap hari. Mungkin hari ini kita benar, nggak ada orang yang kebal dengan dosa, baik jemaat, gembala, siapapun. Nggak ada yang manusia sumber rohani. Kita harus berjaga dari hari ke hari. Saling menjaga suami istri, anak dengan orang tua, saling mengingatkan dan kasih dengan lembut dan pengertian, supaya kita selalu berkenan pada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, dari prinsip hidup kudus ini, tidak bersekutu dengan orang fasik. Dari Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan tentang Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Tahu itu dosa, tapi tidak mau menyadari. Jangan jadi fasik, jangan jadi pembawa. Saudara, gak ada kepekaan lagi. Orang kalau dia jaga hidupnya di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dia tahu Tuhan melihat, Tuhan tahu segala apa yang kita buat, baik yang di tempat yang terang maupun yang tersembunyi. Ketika hal-hal dosa
Puji Tuhan. Hosea 7 ayat 8 sampai 9. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahui juga. Ia sudah banyak berbuat, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasih, karena itu sekarang, karena itu saudara-saudara yang dikasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran rohani dan jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Tidak bergaul dengan orang fasik, tidak bersekutu dengan orang fasik. Mazmur 1 ayat 9 ayat 2 saya mengamen. Dengan siapa kita bergaul hari-hari itu banyak mempengaruhi masalah. Seperti saya membawa yang saya bukan beramal nasib, bukan beramal nasib seseorang. Kita bisa melihat seperti kita berkata, kita melihat ketika hidup kita besar pasak, lebih besar pengeluaran, walaupun kita ada modal, tapi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Saya bisa lama-lama habis. Ketika hidup kita, Bapak Ibu dengarkan, ketika hidup kita, pergaulan kita dengan orang fasik, bukan berarti gak boleh, tapi ketika kita mulai ikut cara-cara dia, kita gak mau ibadah, kita tidak hidup yang bertanggung jawab, masa depan kita bisa ramal, lama-lama juga hancur, gak ada masa depan. Ketika engkau anak-anak muda hari-hari ini gak mau belajar, ada kesempatan orang tua menyekolahkan, engkau gak mau. Engkau gak mau bekerja, engkau gak mau siapin proses. Saudara, kita melihat tokoh-tokoh sekarang di semua bidang, baik olahraga, kesenian, bahkan di bidang-bidang yang lain. Semua itu mereka mengawali dengan kerja keras, dengan merintis susah payah, kemudian berhasil. Tidak bisa membalik seperti membalik orang pertama. Ketika hidup kita bergaul dengan anak-anak Tuhan yang suka berdoa, kita akan suka berdoa. Ketika kita bergaul dengan orang yang setia, kita akan suka setia berdoa. Katakan amin. Tuhan, haleluya. Saya rindu kita jaga pergaulan kita, saudara-saudara. Anak-anak muda, jaga itu. Saya ngomong-ngomong dengan banyak orang di mana-mana, begitu banyak tawaran kita tidak bisa jaga. Sampai di desa-desa pun masalah narkoba ini ngeri banget, bahkan bisa mungkin lebih parah sampai ke desa-desa. Itu tawaran. Ketika kita masuk, ini dosa itu memerankan, menjerah. Ketika kita masuk di dalamnya, pertama mungkin gratis. Ayo ambil gratis. Ketika kita mulai ketergantungan obat-obatan dan kita meminta lagi, di dunia ini tidak ada yang gratis.
tidak sadari ketika hidup kita terpapar dengan orang fasik dan kita terbawa dengan cara hidup, kita nggak sadar hidup kita ini dirusak, digerogoti, diceratikan sama iblis. Tapi bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tidak serupa yang berikutnya, tidak serupa dengan dunia ini. Haleluya. Roma 12 ayat yang kedua. Jadi tidak menabur dengan dua jenis tanaman, tidak memakai dengan dua jenis bahan pakaian. Ini berbicara seutuhnya bagi Tuhan, yang artinya bagian D ini tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Kalau kita baca lagi yang Daniel 1 ayat 6 sampai 8, kata begini, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Banyak ayat saya catat di sini, tapi kudus seutuhnya bagi Tuhan, artinya saudara tidak serupa dengan dunia. Bagian akhir singkat saja, 3 hal berkat orang-orang yang kudus, hidup kudus bagi Tuhan. Ulangan 7 ayat yang ke-6, disayang. Mau nggak disayang sama Tuhan? Oh haleluya, saya mau kita disayang Tuhan semua. Ulangan 7 ayat yang ke-6, sebab engkaulah yang umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Luar biasa. Umat kesayangan. Kalau kita disayang Tuhan, sama dengan kita disayang orang tua. Kalau kita disayang sama orang tua, terkadang kita masih rindu sesuatu tapi tidak bisa ngomong orang tua yang tua. Kalau kita disayang oleh Tuhan, luar biasa. Dalam Maleakhi 3 ayat 17 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani. Sayang, disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Amin. Kita hidup kudus berkenan pada Tuhan, kita disayang Tuhan. Yang kedua, kita diberikan diberkati Tuhan ketika hidup berkenan pada Tuhan. Efesus 1 ayat 3 terjemahan baru. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yeremia 31 ayat 23,
Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran di gunung yang kudus. Ketika hidup kita dididik, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, orang Israel pernah menyimpang dari Tuhan, tapi Tuhan berkata ketika mereka hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Yang terakhir, puji Tuhan, yang terakhir dibela. Ada banyak ayat saya catat di sini. Yeremia 30 ayat 16. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertera, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam kawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadikan rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan buat menjadi jarahan. Ada banyak ayat, tapi saya simpulkan ketika kita hidup dalam perkenan pasti berbeda. Amin. Belajar, ini kan Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua. Saudara, ketika kita belajar hidup damai dengan sesama, dengan Tuhan, kita akan melihat perbedaan. Belajar, kadang-kadang di praktek kita udah baik, orang itu gak baik sama kita. Kita sudah hormat, orang itu gak hormat sama kita. Kita udah makasih, yang dia dibalas gak kasih. Apakah kita harus udah baik, kamu buat gini sama saya, belum kenal saya. Kita bisa balas, kita bisa murka secara emosi. Tapi kalau kita tahu kita anak raja, kita disayang Tuhan, izinkan dia. Amin. Luar biasa. Ketika kita hidup damai, gak ada pahit. Akar itu banyak menimbulkan sebuah masalah, termasuk sakit penyakit, termasuk cancer. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, tapi ketika kita berdamai dan kita izinkan segala sesuatu, biar Tuhan yang bela. Wow, Yusuf itu ya, sedikit lagi, Yusuf itu zolimi sama saudara-saudaranya. Dia sudah baik, dia sudah rajin. Bapak Ibu bisa baik, bisa rajin dan diberkati. Dan bisa saja orang yang tersenyum padamu itu gak semua tulus. Itu sebabnya Yusuf dijual oleh saudara-saudara, dibuang, dia nanti. Yusuf pernah balas gak? Pernah gak? Enggak pernah. Dia dihianati keluarga, dia dihianati istri Potifar, dia dihianati juru minum, dia gak pernah balas. Dia belajar serahkan pada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan bela, Tuhan angkat hidupnya, Tuhan
sehingga kami kuat, kami berkemenangan, kami bersemangat, kami bersukacita. Sudah luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Roh Kudus, coba. Ya Roh Yesus. Kami tahu Kau punya rencana yang indah bagi kami, gereja. Kau mengasihi kami, Tuhan. Oh, jamah Tuhan, jamah kami pagi ini. Kami percaya Kau hadir saat ini. Bangun hati kami, bangun rohani kami, Tuhan. Yang mungkin banyak mulai bercampur dan tidak murni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang melawati kita pagi ini. Saya menikmati, saya percaya Tuhan sedang melawat kita. Terima lawatan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Terus Roh Kudus bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Jamah kami Tuhan. Jamah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami menikmati kasih yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong, selalu Tuhan selalu menolong, selalu bersama Tuhan, kami diberkati
berhenti bersama Tuhan. Kami berkemenangan bersama